pengalaman saya lagi begini, saya dulu juga pernah iskal sama Ar-Rahman al-Sistam yang bisa menyembuhkan apa? Ternyata kita pikir, dan itu pun saya tidak sengaja. Makanya menurut saya, teori yang paling benar yang dikatakan Ibnu Hasr tadi, sebetulnya ayat itu tidak ada yang lima, tidak ada yang mutasyabih. Jadi memang aturannya begitu ya, sanad-sanad saya sampai Imam Syafi'i. Ini kan calon ahli ilmu, jadi nggak boleh ngaji itu sebelum belajar. Ini sekaligus saya ijazah tabarruk dengan ijazahnya guru-guru kita. Tentu mimpi itu Syekhul Masyarakat kita yaitu Kiai Sugeng Islam. Karena dulu Kiai Abdul Halim Sili ngajinya dulu diantaranya dengan Sugeng. Pengasuh sebelum Kiai Nawawi. Kiai Lem dulu itu ngajinya sama siapa? Sugeng. Jadi sanadnya ya kira-kira dalam hal ini sama saya bangun Sugeng. Dengan ustaz-ustaz di sini nanti juga sampai Kiai Lem dan sebagian juga sanadnya juga Sugeng. Basibir itu untuk didik ahli ilmu itu marah besar kalau belum dipelajari. Karena Anda menerima ilmu itu dari blank, dari kosong. Sehingga Anda tidak bisa mencoba mengukur tingkat akurasi Anda dalam membaca. Di dulu saya sering dijajahi bangun, kenapa ngaji itu sinausin, yang belajar dulu. Misalnya saya ngaji dulu sama bangun ngaji Wahab, saya pernah ngaji Jamul Jama itu belajar dulu. Setelah belajar kita ngaji, ternyata bangun baca sekian halaman, kita bacaannya benar terus karena kita sudah baca, misalnya kita baca Yazidun Rofa, Amron Asad misalnya. Ternyata beliau baca gitu, itu kalau satu halaman tingkat akurasinya sama kan kesamaannya sudah 100%. Berarti saling, karena kamu baca sekian akurat, bangun persis. Atau salah sekian persen, berarti kamu yang salah ya sekian persen. Tapi kalau dari blank, itu kamu kan tidak tahu salah apa benar, sementing mesai, tapi kamu kan tidak tahu. Makanya akhirnya ada kegoblokan masa, muridnya kitab tapi goblok. Karena ngaji itu tidak persiapan. Dan saya nggak ingin anak sudah diri gitu, itu kriminal, sekriminalnya. Karena nggak boleh ahli ilmu main gitu. Kalau pengajian umum boleh datang untuk ngomong selesai. Untuk barokah itu ngaji suarga selesai. Ini ngaji ahli ilmu nggak boleh, itu kriminal berat. Karena begini, sehingga misalnya saya itu sampai ingat kalau Kiai ini baca Tatim Madun, kalau Kiai ini baca Titim Madun, kalau Kiai ini baca Yaksibu, kalau Kiai ini baca Yaksabu. Karena saya putuskan malam itu, ini tak baca Yaksabu. Ternyata guru kita baca Yaksibu. Kadang saya juga nggak mau kalah, jangan-jangan guru saya nggak baca kamus. Ternyata setelah dilihat di kamus, Hasibah Yaksibu, memang dua lughat, apa? Dua. Tapi kalau kamu ngaji gak persiapan, terus dulu kamu baca, terus selesai, gayanya khusyuk, tapi itu kriminal. Seorang lagi gayanya khusyuk, tapi itu kriminal, tak jamin. Imam Nawawi itu kalau mau ngaji sama gurunya, itu kitab yang mau dijitu baca 400 kali. Sehingga dia tahu betul, sel-selnya itu tahu. Imam Ghazali itu ngaji Imam Haram itu kitab beliau itu dibaca khatam, baru berani datang ke Imam Haram ngaji. Jadi mau cocokkan, makanya dulu orang alim itu guru sama murid ilmunya itu terpaut 1,5 meter. Makanya terus kadang-kadang yang melejit. Siapa enggak tahu Imam Syafi'i juga? Kata Imam Syafi'i, saya belajar Muwatta itu Anggori Kolbik, setengah apal Anggori Kolbik. Baru datang ke Imam Malik. Faqara'tu alaihi hifdzan. Saya baca depan Imam Malik itu hafal. Fa'ajibah, beliau kagum sama saya. Sampai langsung kan innalaka ya sya'na. Kamu tuh nanti akan menjadi orang besar, maka jangan matikan baru kamu dengan masalah. Itu kalau ngajinya kayak sampean datang nggak belajar, itu nggak akan Imam Malik bilang gitu. Ini orang mana yang datang-datang kok ngantuk. Paling Imam Malik ngajari doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu ijazah ngaji gitu. Ya ada pengajian, kiainya gitu. Sudah tahu doanya ngaji, apa Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngaji tersinggung, itu kan doa orang tidur. Memangnya kamu ngaji? Datang ya tidur, sekalian doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus mereka baru sadar, ternyata itu nyindir gitu.
Nah ini sebelum saya mukadimah itu saya akan ngomong gini terus sama ahli ilmu. Saya dijarang ngomong. Ini saya bawa Habib Sotbek ngaji saya, Sinau dulu dia yang baca. Bahkan didinya Mbak Zubair ngaji saya, beliau yang baca. Dulu satu kelas saya itu yang nyucup saya itu hampir separuh. Padahal satu kelas, ya tahu naik saya, tahu macam-macamnya saya. Karena apa? Ketika di kelas yang sering disuruh baca, sehingga saya ada guru. Biasanya mas saya itu yang baca anak-anak. Biasanya yang dipakai yang sering benar harus dipakai. Kebetulan saya pilihan. Sehingga mereka bilang sama saya itu setengah guru, ya. Teman tapi setengah guru. Karena saya sering seenaknya kadang tanya, Gus tadi dibodohi nggak mana tadi? Ya kata saya. Salam goblok, bodohi raro kata saya. Nah ini penting. Jadi sekarang tentu nggak mungkin nggak bangun Mas Nawawi ngaji sorogan semua itu udah. Tapi masih ada satu cara untuk menguji akurasi ilmu Anda dengan yang diyakini. Caranya apa? Misalnya ngaji Wahab, kamu aja belajar 2 halaman. Nanti kan kamu sudah baca. Kita Zakatin. Ia lututan misalnya an-nama. Pastilahan nggak ada bagian. Kamu bacanya sudah benar an-nama. Ya sudah mereka mencari-cari namia yang manamaan apa nama yang binamaan. Ya sudah. Ternyata guru kamu baca an-nama. Berarti sudah punya skor sekian kan? Nanti juga gitu misalnya mulai baca yang agak aneh, agak tatim matun, apa titim matun, wazan tafilatun, apa tifilatun. Nanti dalalah juga gitu. Wajilah tuhadika. Ternyata baca guru kamu dalalah. Kamu jangan langsung nyerah, jangan-jangan Anda juga benar karena sudah mulai alim. Saya aja di kamus, ternyata dalalah dan dilalah itu sama-sama populer, Pak. Berarti saya dengan guru ya sama-sama dalam baca lafaz dilalah. Enggak, ini banyak sampai ngaji itu beling-belingan. Bangun tidur, rawat kitab di bawah halamannya saya datang. Terus lama mondok dibangun di Banawi karena ini kiai terkenal terus bangga sama dan sudah kiri murid sarang itu kriminal. Karena dia itu tidak ngajinya ahli ilmu, itu ngaji umum, tidak sama mondok. Datang aja ke lapangan dengerin mubalek sambil nunggu pulang. Itu nggak akan jadi orang alim, tak jamin. Kalau malaikat misalkan dia orang alim tak protes. Karena saya sama malaikat yang jenis ini juga dendam karena pernah protes ketika Nabi Adam yang nggak jadi apa khalifah. Tapi tentu tidak malaikat-malaikat yang keren, nggak Jibril, Mikael, ya malaikat awam. Malaikat itu ya kelas-kelasan, ada usul malaikat, ada malaikat biasa. Nah yang protes itu malaikat biasa, yang bilang aja selalu via mayusik biasa. Malah yang saya protes ya malaikat yang pernah protes itu karena dulu protes ketika nenek moyang kita dianggap jadi apa? Khalifah. Sah, apa? Sah. Ini penting saya utarakan. Sehingga Imam Ghazali ngaji sama Imam Haram itu tidak lama, hanya 3 tahun. Tapi semua ilmu Imam Haram sudah diserap karena dia belajar untuk hati. Zubair itu punya murid alim alaman namanya Yesal Mahfud. Itu dulu pernah itu misalan sama Ghazali. Itu kalau cerita saya ngaji Lubul Usul itu 3 kali. Pertama saya belajar sendiri, kedua saya ajarkan ke teman-teman yang ilmunya mendahului sama saya. Baru malamnya ngaji Zubair. Sehingga ngaji itu benar-benar persiapan. Usul-usulnya kayak apa, tertibnya susah, pemahamannya kayak apa. Itu jadikan saya dulu ngaji Mahali sama Mbak Nur itu setengah hafal sampai sekarang saya sama Mahali itu setengah hafal karena saya belajar sama Bu Sofur, sama sudah gitu saya ngajar ke anak-anak masih 2 lihat. Habis itu ngaji, jadi ngaji itu kayak konservasi. Ya tadi misalnya dilalah, kok bangun baca dilalah, kadang baca dalalah, oh berarti ini 2 masdar. Misalnya gini, lafaz terkenal yang mungkin ada salah. La tandaan qulubin wa ta'tiyamis lahu. Kamu baca Arun apa Arin? Umumnya. Kenapa? Coba, berarti nakis ya ini. Kok tahu kalau itu nakis? Yang maknanya tercela itu arro mudhoaf apa arro? Arro itu telanjang gimana? Yang pakai nakis ya itu. Karena uryanan. Tapi kalau pakai tasdid itu maknanya sesuatu yang tercela. Fatusi bakum minggu ma'arrotum bilghairi. Ma'arrot itu maknanya tercela.
Makanya kata Habib apa itu Ali Zainal Abidin, ajib tu lima yaktami minat to'am lima gerroti, kaifa la yaktami minat gambi lima arroti. Ayo, untuk apa Pak Nakis? Ngepel kan kamu? Saya tidak mau punya murid seperti ini, itu bahaya bagi kelangsungan ulama. Karena tadi, coba sekarang ayo, Nakis tanpa untuk apa? Ngepel kan? Coba kalau kamu ngaji gak mikir, dengar lama-lama terus di mana nih? Karena kamu maknanya pas ngaji, dikira itu bacaan kiai kamu. Padahal kamu enggak takut. Ayo seorang lagi ayo pakai nakis apa untuk apa? Loh ya, yakin. Berarti kalau mana nih? Celo apa utuh? Ada yang punya itu metode tandingan baca arun. Berarti ikut pasal untuk afmatun. Nah seperti itu mau tidak mau kan harus mustaqim. Yang maknanya tercela itu mudah apa fanatis? Kira-kira itu konteksnya tercela apa wudhu? Jangan melarang sesuatu pada orang lain sementara Anda masih melakukan sesuatu itulah tandaan khuluqin wa ta'diyah misal. Ya coba sekarang Arun pakai mudu apa Pak Arin pakai nafis. Makanya belajar dulu. Jadi dulu Imam Nawawi. Saya tidak perlu memutuskan di sini, ini kan PR. Yang penting kamu itu punya teori tandingan. Ini penting. Makanya ada kiro asap. Kiro asap itu semua yang ngaji itu paham, alim alama secara lugas termasuk Imam Syafi'i. Kemudian ada tulisan, ini dengerin, ada tulisan misalnya fa, sin, lam, ha, mim. Ayo kita ulang lagi, fa, sin, lam, ha, mim. Ibnu Katsir karena dia orang Quraisy bacanya ya fasal itu. Karena setahunya orang Quraisy itu fi'il amarnya sa'ala itu sal. Sehingga dia bacanya fasal itu. Wasalu. Sampai bacakan sering di hadis sal amma badalah. Tapi Imam Asim dia itu orang Irak. Orang Irak itu logotnya kadang sudah agak mualad. Dia lebih populer fi'il amar yang beredar di Irak. Itu lebih populer sa'ala yas'alu su'alan is'al latas. Jika dikira asapa itu ada yang baca fasaluhum berarti milih fi'il amar sal. Ya. Musangannya sal salah salu. Kalau kita is'al is'ala is'al. Terjadilah ayo sama-sama mungkin. Ayo umumnya di sini kalau bahasa Arab is'al apa sal? Berarti agak Irak. Jadi satu musim. Tapi kamu sering dengar nggak kata sal? Ibnu Malik sendiri pakai sal apa is'al? Ibnu Malik sal salihi ma malak, ya kan? Sali kan sal kan gitu kan? Karena kitabnya pada perempuan sali. Nah itu penting. Kalau kamu belajar kan enak. Jadi tinggal cocokkan. Kamu bisa GR ke teman-teman. Tadi bacaan saya sama mas saya 100% persis. Kan keren. Daripada habis ngaji tanya ini maknanya apa? Ya, setuju ya? Ya kalau enggak kriminal tadi ya kayak. Nah itu memang harus dihilangkan. Berjuang gini harus dihilangkan. Enggak boleh. Kalau saya itu berarti saya tidak cinta umatnya Rasulullah SAW. Layak minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Ahabbu li nafsi an akuna aliman. Terus aku senang sama anda aliman, berarti saya tidak iman. Bang itu orang haji, cara ahli sunnah punya layak minu imanan kamilan, jadi lumayan. Saya setuju itu gak usah ditakwil biar seru. Gak iman perbandingannya langsung kufur. Serem tidak pak? Gara-gara tafsir imanan kamilan akhirnya kita santai saja. Nah begini, sekarang kembali ke mutasyabih. Sekarang maknanya mutasyabih apa? Tasyabah ya tasyabahu tasyabuhan. Itu mirip apa jumbo? Tidak boleh. Ini kan latihan alim atau latihan ngajumum? Alim kan? Harus siap dengan cara ini, nggak boleh kamu. Hanya kayak pengajian minta kasih doa bismillah wa ya.
Nah, sekarang tasyabaha ya tasyabahu. Tasyabuhan kamu. Terus. Nah, sekarang mutasyabih itu maknanya yang mirip-mirip apa yang jumbo, yang iltibas? Mirip apa iltibas? Yakin? Maksudnya mirip itu apa? Tapi tak sama. Tak sama dengan apa? Ini kan masalah, makanya kan ada dua ayat ini. Sama yakin maknanya tasawuf tadi mirip? Mirip apa talbis, jumbo? Kalau bahasa Madura apa? Jumbo. Iltibas itu apa? Kalau bahasa Arabnya iltibas? Bahasa Jawanya apa? Bahasa di sini. Kalau bahasa Jawa jumbo. Kayak sampean itu loh, nggak alim terus pakai jubah, baji, terus orang kira itu alim alama karena pakai jubah, pakai serban itu bikin jumbo hanya bikin talbis, pemalsuan identitas kira-kira. Akhirnya orang kan ujub gara-gara dengan penampilan seperti itu kan cuma Kanjeng itu. Andai kan dia pakai celana sobek-sobek terus ngegeng di terminal, ada nggak yang percaya nanam uang sebanyak itu? Nggak kan? Dia percaya karena apa? At-tazayyi bizayyi ulama, gayanya kayak ulama. Dan itu namanya apa? Talbis. Itu juga bahasa Arabnya sibek. Dan itu yang di ayat bahwa qaul mutasyabih. Jadi mutasyabih itu maknanya juga imma serupa, yaitu yang di ayat Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabih matan yata syai'un min wujudil ladina yakhshawna rabbahum. Fi hadhil ayat maksudnya apa? Yusbihu ba'duha ba'dan fil husni, apa? Ya, yang di ayat itu maknanya apa? Semua ayat-ayat Quran tingkat kualitas kesusastraannya, kebalaghannya mirip-mirip. Tapi kalau dua-dua qaul mutasyabihat maknanya yuhim, apa? Yuhim. Gagal lah kamu. 5 tadi bijinya kan. Karena benar separuh, salah. Belum layak jadi mufti. Hanya cukup untuk naik kelas. Nah, mutasyabih itu artinya apa ya dua tadi? Nah, tentu yang dalam analisis ulama itu mutasyabihat yang ayat sing muhimah. Apa ayat? Pertanyaannya gini, mensifati ayat Quran dengan status muhimah itu kriminal enggak? Kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang kalamnya itu afshahul kalam, kemudian di situ berstatus muhim? Banyak juga didebat oleh ulama, makanya termasuk makalah di sini Ibnul Hassar komentar. Sebetulnya ayat itu tidak pernah muhim, masalahnya nggak pernah belajar, nggak pernah tahqiq. Andai kan mereka pernah tahqiq, menguasai ulumul Quran, maka ayat-ayat itu akan dikembalikan secara proporsional. Itu kan begitu makalahnya sama Ibnul Hassar. Gara-gara jumbo ya karena ada tahqiq, bukan ayatnya. Jelas ya? Korban apa tuh Pak yang bilang muhimah tadi? Korban kebodohan juga. Udah coba misalnya begini ya, ini contoh gampang. Oh Pak Yai itu kan banyak ya, Kiai cuma kurang istrinya banyak. Terus ada orang kita tuh, Pak Yai itu istrinya 10-12. Siapapun yang ahli fikih tahu maknanya itu yang dafatan wahidah pasti maksimal 4. Cuma yang pernah dinikah 12 karena yang lain juga kayak gitu. Tapi misalnya orang yang tidak punya pengetahuan adnal fikih, apa? Nggak punya pengetahuan adnal fikih, itu ngira bahwa seorang lelaki boleh menikahi 12. Kayak apa badannya? Padahal di tarik-tarik dia ada ulama yang bakal kana lagu minan nisa arba asar, bakal kana lagu minan nisa ini asar. Itu maknanya tentu kan tidak cepatan wahidah, karena ketika dapat wahidah aksar maksimal berapa? Tapi bahasa itu benar, memang yang pernah dinikah jumlahnya 12. Ini penting yang ngaji, gak boleh ilmu diterima orang blank itu gak boleh. Kalau diterima orang kosong nanti dikira nikahin 12 langsung itu apa? Boleh? Bayang gak? Ini kan ngaji yang lebih ilmu harus seperti ini. Makanya ini terusannya Basal Mahfud akhirnya punya karangan sarah lebih usul namanya Thariqatul Usul. Itu kenangannya saya ngarang ketika ngaji besok karena saya belajar dulu, tak pelajari sama teman-teman baru ngaji. Aslinya tahu betul. Coba sekarang misalnya tak jahil lagi. Kamu kalau baca itu wa'aro apa wa'uro? Wa'aro dalika kadar. Kamu baca aro. Itu kan seperti ini.
Itu ya ada salahnya, skornya baru 5. Bisa ada naik kelas kalau saya punya. Karena orang Arab itu adalah tertentu yang orang Arab itu seringnya baca pakai mabni majhul. Jika ketika dimaklumkan itu dicarikan yang majhul. Jadi bacanya ada aro tapi aroni Allah kata. Itu kan makanya di hadis seringnya kiai alim bacanya uri itu pun bukan aro itu pun tapi uri itu pun. Karena perasaannya orang-orang yang usul sama Allah itu di setiap ilmunya itu aroni Allah kata. Sehingga dia ketika fa'ilnya dibuang dia baca wa'uroh. Saking istilahnya sama Allah wa'uroh lan jeneng teknik musun. Sekarang tak udah lagi kamu baca wa'amilun dumina apa domina. Domina kan? Coba kalau kamu nuruti mindset anak-anak umumnya, kira-kira sekarang yang domina makna fi'li itu kan laita domina makna atamanna, la'alla domina makna atarojah. Itu yang laitanya yang dominan atau dominan? Harusnya kan laitanya yang dominan atau dominan sama lah, karena kalau majaziyun tanis bisa muannas bisa apa? Mudzakkar. Sekarang sama deh. Laita domina makna ataman. Sekarang laita itu statusnya ad-domin apa al-madmun? Ad-domin. Tapi kenapa Alfiyah bilang wa amilun domin? Karena istiqmalul arab ada lafaz-lafaz tertentu yang selalu madi maju. Di antaranya apa? Orang kalau gila itu bahasa Arabnya jannah wa junnah. Junnah itu digilakan orang disantet apa gila sendiri? Kalau nuruti majul itu disantet orang terus jadi gila, disetreskan gitu. Tapi kamu baca junnah wajib jannah. Sudah agak islami, sudah agak maju. Orang pingsan, bahasa Arabnya ugmiya alaihi apa? Majul kan? Nah itu ada sekian lafaz yang orang Arab punya tradisi dimajulkan. Sapal banyak. Bisa dibagi ya, ugmiya, junna, fukida, udima, mina. Itu banyak. Nah seperti ini butuh kelas tertentu. Butuh kelas taruh alim alam itu baru tahu. Karena orang Arab memang perasaannya gitu. Kebetulan pondok itu hanya benar di lafaz junna. Sebenarnya ada lagi fukida itu sebenarnya juga udima itu juga ikut partai ini. Kosong berapa tidak tahu itu. Makanya, nah bukti kalau teori benar saya itu gini, kalau orang Arab bilang sesuatu nggak ada itu makdum apa adam, umumnya makdum. Bahkan nyuwun sewu Allah yang wajibil wujud saja orang Arab kalau bilang mawjud. Itu bukan karena maknanya isim maf'ul. Kalau maknanya isim maf'ul kafir kan, sekafir. Loh iya, loh, kalau Allah mawujud yang maknanya isim maf'ul kafir sekafir-kafirnya apa kafirnya? Sekafir-kafir. Ya, tapi kita tahu mawujud itu hanya tetap maknanya wujud. Paham ya? Jadi misalnya, saya nggak sekolah, enggak Ustaz, makdum. Itu diculik apa ya, enggak hadir saja. Nggak hadir saja, tapi orang Arab bilangnya apa? Makdum. Begitu juga masruh. Orang Arab kalau senang ya ana masruh. Ya maknanya ya senang saja, tapi kalau bilang itu ada beberapa. Ya sama boleh kecewa dengan saya, tapi ini obat. Karena saya ingin berbuduan ini berlanjut. Bisa sama Rasulullah SAW. Jadi umatnya kemudian ngaji sementing menarik, terus dia nggak pernah negur ketika mereka salat itu tidak dulu. Makanya dulu yang namanya ngaji itu korok itu alasnya, sampai cari sanadnya Muslim, Bukhari, semua korok itu alasnya. Nggak ada kenangan Al-Qur'an itu apa itu ngaji kilatan. Semua dulu coba Imam Syafi'i itu ngaji korok itu muwatta alal malik al-ghurri. Kemudian dia kagum sama saya, beliau mengagumi saya karena tahu alimnya. Kalau Imam Malik yang membaca mana tahu Syafi'i alim benar. Itu dulu gitu sih. Korok itu alasnya, semua sanad itu korok itu. Sehingga gurunya tahu ini baca Arif, oh pakar nafis. Kalau yang baca Arif, ini pakar apa? Enggak apa-apa, nanti tetap ala wajah enggak apa-apa, tapi semua an ilmin. Apa sebenarnya? Ini enggak apa. Jika gurunya senang, ini partai doa, ini partai nafis. Penting an ilmin apa? Mau maknanya beda-beda.
Celo itu ya kebuka EP itu ya celo. Enggak apa-apa, tapi anjing beda. Jangan kok, kenapa kamu baca Arif? Ya harokat saya gitu. Kenapa kamu baca Arif? Ya dulu saya ngaji gitu, itu apa-apa. Ini calon orang alim, calon ketua RT. Kalau kamu begitu, gak boleh jadi ulama. Kalau untuk balik cukup. Kalau untuk sekedar jadi balik itu gampang. Cina salah si kafir, masa Islam yang jadi balik. Preman tobat, Anton Mekten juga bisa jadi balik. Syaratnya kan gak ketat. Kalau jadi alim alama kan syaratnya. Nah, sekarang tasawuf itu mana? Mirip-mirip apa juga? Ya harus 2 kali kamu ngomong. Ada yang mirip-mirip. Kalau di ayat Allah nazal ahsanal hadis maknanya mirip. Tapi kalau wa ukhra mutasyabihat. Nah lalu setelah kata jumbo itu berarti diganti coba. Muhimah. Ayatun muhimah. Kalau di sini kalau maknanya apa? Marai salah cipta kalau bahasa Jawa. Yang marai ditafsirkan secara. Problemnya adalah apakah kamu berani mensifati kalammu dengan status muhim? Gak berani kan? Apa? Gak. Masa Allah yang ngendikan sokul kalam, kemudian ngendikan muhim. Paham ya? Makanya menurut saya teori yang paling benar yang dikatakan Ibnu Hassar tadi. Sebetulnya ayat itu enggak ada yang gimana, enggak ada yang mutasyabihat. Hanya gara-gara mereka tidak menguasai umul kitab atau tidak menguasai muhkamat. Kemudian ini aslinya jadi muhim. Itu mirip ada orang cerita di Madura nikah 12 perempuan. Bagi yang ahlul ilmi punya pengetahuan adnal fikih pasti menafsirkan tidak dafatan wahid. Karena maksimal 4. Hanya yang pernah dinikah 12. Meskipun mukhbirnya bilang kiai itu punya istri 12, tetap saja kita agak salah paham kalau itu dafatan wahid. Karena kita punya adnal fikih, apa? Adnal. Tapi kalau nggak punya adnal fikih, kalimat tadi disebut muhimah. Paham ya? Sekarang muhimah itu karena kualitas pendengar apa karena kalamnya? Kualitas pendengar. Ya clear ini ya. Nah, berarti kalau ada ayat mutasyabihat, muhimahnya bukan karena kualitas Qur'annya, karena kualitas pendengar. Nah, karena yang mendengar orang-orang Islam yang imannya benar tentu punya kualitas laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah mukhalafatul lil hawadits. Maka ketika dengar ayat walitusna ala aini yadullahi fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal arsis, kira-kira salah paham enggak? Enggak kan? Lagi-lagi muhimah dan muhimah ini menurut kualitas. Ya, clear ya? Clear kan? Makanya sebenarnya benar nggak usah diteruskan, dia sudah ini sudah. Ya cukup. Ya kan ini sudah benar. Mau diapain? Makanya menurut saya makalah terbaik dalam menganalisis muhimah dan muhimah itu Ibnu Hassar. Itu karena kesalahan orang-orang tidak melajari muhkamat secara detail. Sehingga ada ayat-ayat itu dikira mutasyabih. Saya misalnya begini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau istawa bimakna yakhullu fi makanin, menempat di satu tempat. Ya kita tahu ya, kalau halla yakhullu maknanya apa? Menempat. Kalau yakhallu mudari, mengurai. Kalau yakhillu halal. Makanya kalau kamu ngaji misalnya ada fi'il mudhari yakhillu. Terus kamu baca yakhullu. Ternyata guru kamu baca yakhillu, berarti salah. Ternyata yakhullu maknanya tempat, kalau yakhillu maknanya halal. Nah kalau kamu ngaji enggak belajar kan? Lamat-lamat di harokati. Padahal tadi status kamu sudah bismillah ya status tengah ngantuk. Makanya yang alim. Jika kita tahu misalnya wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima qana'u qari'atun aw takhullu qaribam atau adab itu menempat qari'ah itu adab. Makanya Allah la yakhullu fi makanin fala yakhullu fi makanin. La yakhullu karena yang maknanya tempat itu yakhullu, halla yakhullu ululan apa? Halla yakhullu. Kalau halla yakhullu halalan atau khillan apa? Masdarnya dua, halalan atau khillan kalau yakhullu. Kalau yang mudhari mengurai halan apa? Makanya i'anatu talibin fi halli al-fadil mu'in. Enggak boleh kamu baca fi khilli. Nanti kaget Abu Bakar satu.
Ini mana dari mana? Ya pokoknya kalau ngaji sama saya harus gitu, belajar dulu. Kalau enggak saya nggak mau datang lagi. Wilayah mungkin karena itu kriminal itu nggak boleh calon ahli ilmu. Bukan karena saya marah enggak, karena saya nggak ikut baca Nabi kan. Kalau calon orang alimnya saja bodoh, apalagi yang nggak calon orang. Kalau yang ahli ilmu misalnya pondok-pondok gini aja bodoh, apalagi yang baik. Harus dilatih sama ahli aslafun as-salihun. Yaitu kalau ngaji itu belajar. Dan ini sanad kita musal-sal kata Rasulullah. Yang masyhur Imam Syafi'i dan dia. Dulu sahabat kalau mau ngaji sama Nabi ya tanya antar sahabat dulu, baru ngaji sama. Jika Nabi ngendikan apa saja ya tahu. Makanya menurut teorinya Syekh Muhammad untuk gelar doktoralnya gitu, nggak ada Quran yang meskipun kelihatannya tidak sambung kecuali sudah sambung karena ma'ruf. Makanya begini. Kutiba alaikum isyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum terus ayyamam faman kana minkum maridan ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Faidatun itu kalau terjemahnya kan siapa yang sakit atau bepergian maka dihitunglah hari-hari yang lain. Sekarang saya tanya, apa setiap orang marid itu wajib qada? Tidak, jawab saja. Tidak kan? Apa setiap orang musafir itu wajib qada? Tidak kan? Maka di situ ada maktuf alaih yang mahdhuf. Faman kana minkum maridun fa'aftara. Apa? Kalau tidak aftara ya ada faedah dong. Paham ya? Itu juga ma'ruf. Jadi Quran itu, misalnya kamu tidak alim kan jadi mutasyabihat. Tapi mutasyabihat fil fikih ya ini. Mutasyabihat bukan fi sifatillah tapi fil fikih. Jadi kalau menuruti mutasyabihat makanya kritiknya Imam Qurtubi. Salahnya ulama kalau ngomong mutasyabihat pasti fi sifatillah. Mutasyabihat itu bisa di semua ranah. Bisa fil fikih, bisa fil tarikh, bisa fi sains, ilmu. Misalnya begini. Allah pernah bercerita, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Kadang ka alfi sanatin mimma ta'udud. Yuqalu fi guna alf sanah wa yuqalu fi guna lika khamsina alf sanah. Kalau menurut mutasyabihat ya mutasyabihat. Dalam konteks satu kenapa dibahasakan khamsina, kadang dibahasakan alf. Ternyata setelah dihitung itu ada mutasyabihat sama sekali. Mungkin jenis malaikatnya yang terbang beda. Sehingga ada yang jaraknya lebih jauh tapi tetap cepat karena penerbangnya jadi kan beda-beda. Mungkin beda-bedanya karena binator limfoto. Sebetulnya nggak pernah mutasyabihat. Makanya menurut saya yang paling menarik itu makalah Ibnu Hasan yang dikutip Imam Suyuti. Sebetulnya nggak pernah ada ayat mutasyabihat. Karena kalau kamu mengatakan mutasyabihat artinya hadil ayat muhimah kriminal nggak seperti itu. Kamu mensifati kalamu sebagai kalam sing muhim. Berarti kan seakan-akan tidak balik, apa? Tidak punya kemampuan bayang. Paham ya? Makanya kita putuskan muhimah di sini karena mustamanya tidak cukup cakap sehingga terjadi muhimah. Contoh paling gampang tadi, ada Imam Madura punya istri 12. Itu yang punya adna fikih tahu, tetap pasdaqatan wakikah 4. Cuma yang pernah diberi istri talak cerai jumlahnya. Paham ya? Nah misalnya ada hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saubil wahid. Tentu kita tahu meskipun fi saubil wahid tetap menutupi aurat. Paling yang dikorbankan adalah fisik yang tidak tahu. Kita pasti tahu maksud seperti itu. Nah sekarang tak terjadi lagi misalnya. Matahari pernah tenggelam di bumi enggak? Enggak kan? Karena matahari akbaru minal air. Tapi istilahnya Quran apa itu? Watar samsam enggak yang misalnya itu hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin. Ainin hamiyatin kira-kira ya bumi atau mata air. Tapi apa? Abdul Hamid Khan itu orang alim alama. Dia ketika ngarang itu cerita gini. Ada para pakar-pakar tafsir yang mengatakan bumi itu ya tenggelam, matahari itu tenggelam di bumi. Di muka dari layar. Terus digojok sama pakar-pakar. Mesti gua ngalim atau ngaji falak. Bagaimana mungkin al-jilmul akbar yaitu as-syamsu ditelan al-jilmul asghar yaitu ar? Enggak mungkin. Karena enggak mungkin ada khaizu jilmil akbar fi khaizi jilmil asghar. Pasti yang nafsir itu enggak pernah ngaji falak.
Ya tentu nggak banyak yang fasir yang kepala dia ada kasus satu dua. Terus sama ahli falak dibajur. Mereka lupa itu kan ada domirnya. Wajadah atas wujud. Jadi Allah tidak menginginkan faidah ya gharibah. Kalau faidah ya gharibah maka Allah menceritakan status matahari yang tenggelam. Allah menghentikan wajadah atas Dzulqarnain menemukan matahari dalam pandangan dia berstatus tasruf bukan fi ainil amri. Paham ya? Jadi beda. Misalnya kamu bilang Zaid itu udah alim, terus kamu mengatakan dia itu alim, ra'aituhu aliman, karena kamu tukang husnuzon. Itu harus enggak ya berstatus alim alama fil waqi'? Enggak kan? Tapi kalau ada orang bilang Zaidun alimun, maka itu membuat hukum kalau Zaid itu alim fi nafsil amr. Tapi kalau kamu bilang ra'aituhu sholihan, mesti soleh apa? Karena modusnya Zaid yang berpenampilan modus. Maka kalau seperti ini kamu harus bilang ra'aituhu sholihan, urahu sholihan. Kalau kamu baca lagi arahu ya, nggak apa-apa lah ikut partai satu. Nah beda nggak kira-kira? Musnad ilah Zaidun aliman sama ra'aituhu aliman. Beda sekali kalau ra'aitu aliman indah kan? Apa? Indah. Karena kamu TK yang melihat anak sanawi sudah ra'aituhu aliman. Kamu sanawi melihat anak aliyah ra'aituhu aliman. Tapi misalnya saya yang ngomong, ya mungkin jadi ra'aituhu jaliman. Mau aren aja gak bisa. Nah, seperti itu. Berarti isnadu ilmiah dan tidak tergantung ar-rawi, ya Bang? Bukan fi nafsil. Dan itu juga yang dipakai Quran. Makanya itu bagi yang nggak paham disebut mutasyabih. Kasus lagi kan, misalnya begini. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ma'ana fil Allah wahid. Qala li syai'un fa'al. Wa limadha yuqalu fil badi wa fil i'adah ahwan. Mau kan? Sekarang saya tanya, ketika Allah bikin langit bumi yang sebesar ini, kan tetap cukup bilang pun. Memangnya Allah butuh kangelan? Enggak kan? Ketika ada juga Allah hanya butuh kun. Mergo fi'lullah wahid. Ya enggak sepakat enggak cara ilmu tauhid? Tapi di situ seakan-akan ada ahwan, ada aksar, ada lebih mudah, lebih sulit. Makanya semua kitab sama dia nanti Jalalain wa huwa ahwanu alif bin nazar lil mukhatab min annal i'adah ahwanu minal bad'i. Ora kok fi haqiqatil amri nak fi ono ahwan, ono aisar, ono as'ab, ono aksar. Paham? Lagi-lagi muhim ini karena pendengar apa karena kalammu? Kan? Orang Afrika kalau datang ke sini bilang jenengan itu putih. Karena dia orang Afrika. Tapi kalau orang Eropa bilang kamu itu hitam. Orang Eropa bilang kamu itu hitam atau putih. Nah, kalau orang Afrika putih. Jadi kadang kalam itu bin nazar lil mukhatab atau lil mutakallim. Jelas ya? Sehingga sebenarnya nggak pernah ada ayat muhimah yang iham itu orangnya. Karena kalau kita nyifati ayat ini muhimah berarti kamu sifati kalammu ini nggak sempurna. Karena tidak ahsanal bayan. Adalah wajah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Jelas ya? Kelar ya? Kelar ya? Jadi makanya kalau Quran menafsiri sampai lihat aja di Jalalain itu mesti gitu. Wa huwa ahwanu 'alaik bin nadar lil mukhatab. Wa illa fa fi'lu wa fi'l. Bagi Allah kan gampang saja. Kun semuanya selesai. Cek fil badi, cek fil ya. Tapi menurut pemandangan orang tentu al-badu aksar lebih sulit karena tanpa materi ya Pak. Sementara ya ada sudah ada materi kan lebih gampang. Jadi wa huwa ahwanu 'alaik apa? Bin nazar lil mukhatab. Jelas ya? Jadi ini penting sekali, makanya ngaji itu yang tasbih. Begitu juga dawai Rasulullah. Dalam ilmu usul fikih diterangkan gini, mungkin ilmu yang paling kamu nggak suka karena memang sebelum literatur itu. Tapi termasuk ilmu yang saya suka. Ketika Nabi menyebut qayyid atau sifat atau na'at atau adat itu semua itu yufidu khasron atau tidak yufidu khasron. Nyebut sudah nyebut fatih. Hormatilah Zaid yang alim. Akrim Zaidan sing al-alimah. Itu misalnya saya kiai terus bilang ke kamu,
Nanti kalau ada Zaid yang alim kamu hormati. Kemudian yang datang Zaid yang tidak alim, masuk kitab itu benar. Nah ini kasus nanti ya pernah kasuskan di MK di Mahkamah Konstitusi karena sengketa lah. Tidak mesti. Maksudnya agak mesti gini, bisa saja teori Anda benar, tapi bisa saja salah. Dan alhamdulillah kayaknya salah. Begini tak terangin. Nah ini biar sampean berkala Yusuf. Jika sifat yang disebut Allah dan Rasul adalah sifat kasifah, maka itu tufidu qaidan atau tufidu hasran. Saya ulang lagi ya, dengerin aja ya. Jika sifat yang disebut Allah dan Rasul adalah sifatun kasifah, sifat identitas atau status, maka itu tufidu hasran. Apa? Tapi kalau Allah atau Rasul menyebut itu limuwafaqatil waqi' wa limuwafaqatis sa'il walil ada, maka la tufidu hasran. Apa la tufidu? Misalnya begini, anak tiri yang ibunya sudah kamu gauli, kamu menikahi janda sudah kamu jima, anak tirinya itu boleh kamu kawin enggak? Enggak kan? Yakin? Anak tiri bahasa Arabnya apa itu? Robiba, jangan robi ya, perempuan robiba ya, zamannya roba itu. Terus kata Allah begini, waroba ibu kumulati fi hujurikum, coba ada kata fi hujurikum, itu sifat apa enggak? Sifat. Berarti kalau anak ini kan, dan anak tiri kalian yang serumah dengan kalian itu haram kamu kawin. Berarti kalau ibunya kamu kawin di Madura, anak tirinya di Probolinggo, karena tidak serumah, terus kamu bilang halal. Tetap haram apa halal? Nah, lalu gunanya sifat itu apa coba? Allati fi hujurikum lil akhir. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya. Jadi ada sifat tapi tidak menjadi catatan hukum karena disebutnya lil akhir. Jelas? Ya, mulai maju dong, mulai rada alim ini. Tidak memang, saya ini saking takdim saya sama anak-anak sarang, anak sedik diri. Jadi kalau ngaji itu dengan standar mengalimkan pendengar. Jangan menyenangkan pendengar. Kalau ingin menyenangkan pendengar jadi mubalik, tidak jadi ulama. Seperti orang senang, ngaji ini nak tekotok ragam suwargo, tekoni majelis suwargo ngantuk. Saya nggak bisa jadi orang alim, dengan jadi nangani orang toriko. Kalau orang alim ya kayak Imam Syafi'i, ngaji murid suruh baca dulu. Kalau nggak bisa ya, oh ya semuanya. Meskipun nanti muridnya alim datang lagi, Pak Guru, saya sudah mengalahkan Anda. Imam Syibah jadi alim gitu tuh pernah baca disalahkan gurunya, dendam. Saya tidak akan kembali sebelum mengalahkan dia. Kembali sudah lebih alim dibanding gurunya. Buku itu keren-keren, dan dia pernah salah sekali. Jadi seneng kompetisi dulu tuh keren. Berbangun pernah cerita saya gini, Kak, mau rada murid gue, rada murid menyebut sekian muridnya alim termasuk Gus Nas. Aku izin dari dia itu. Kok bisa kan? Lihat ini. Ibnu Hajar al-Asqalani alim-alim Yobong di murid Zakaria Al-Ansari di murid alim-alim Yobong yaitu Ibnu Hajar al-Hikmah. Kemudian beliau di murid alim sekarang di alamati wong alim baru kan nanti murid alim. Nah orang satu kalau minum. Makanya saya ini malu punya murid sampean kemudian Arim sama Arun ngecek debat. Gak apa-apa tetap debat, ilmiah terus nanti khilaf keputusannya. Khilaf. Gak apa-apa, tapi kan keren apa? Yang Arim, oh ini jelas mati siapa? Karena masdarnya Allah. Kata yang satu, enggak, jelas masdarnya Ar-Ron, wama Ar-Ros. Bagaimana di Quran, fatusi bakum minhum ma'ar-rotum. Gak apa-apa debat. Nanti gurunya, kalau gurunya juga setengah alim, udah alim-alim banget, terus bilang, Zuwajen. Tapi bukan Zuwajen yang orang munafik, enggak, Zuwajen yang khilaf, apa? Dulu Imam Malik sama Imam Syafi'i itu kalau debat enggak selesai, ya khilaf. Padahal guru sama murid. Dulu ya kecil-kecil kan guru sama murid. Karena alimnya itu sudah kamu kira jangan Imam Syafi'i ketika ngaji Imam Malik kayak saya ngaji sama Mbak Mun dari culun itu enggak, sudah alim, jadi tinggal cocokkan ilmu. Dia kan sana sudah hafal muwatta, datang ke Imam Malik sudah hafal. Imam Ghazali datang ke Imam Haraman, dia sudah bisa ngarang kitab. Dan Imam Haraman masih dibully. Ngarang kitab sekian jilid, digandeng ke Imam Haraman, ditunjukkan ke kamar, itu karangan saya satu kamar. Kamu jangan merasa alim sebelum saya ngarang satu kamar.
Saya Imam Ghazali ngarang Al-Basit yang nanti ini karangan Kunjani Hafiz Matlab. Kira-kira agak sak kamar. Barang sak kamar pembinaannya kurang terus di mustasar. Nasibnya jadi apa Al-Wajiz. Itu aja kamu nggak punya apa. Jadi dulu guru sama murid itu udah kalau debat ya tawas. Saya contohkan tadi. Ada orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah hal fil ghanami zakat. Apa kambing wajib zakat? Tentu ketika itu belum ditentukan. Nabi ulang lagi, fil ghanami zakat. Apakah mengatakan demikian nafyun li wujubi zakat fil ghanam amla? Lah kan? Terus kowe muni ngene. Wa in tijuhadal hadis bi anal baqar wal ibil wa kata la tajibu fiha zakat. Dikali sallallahu fil ghanam zakat. Bahada hasrun. Bahada nafyun li wujubi zakat fi ghairi ghanam. Oh lama stres. Karena Nabi mengulang itu karena pertanyaannya hal fil ghanami zakat. Terus Nabi mengulang fil ghanami. Itu kan ibarat seorang kiai ditanya, ya mangan pecel saya buatan. Ya dong mangan pecel apik. Seorang santri udah nafsir nak ngono liyane pecel. Ora enak itu bodoh. Nah, sifat itu ada sekian kemungkinan. Sifat disebut Allah itu kadang sifat kasyifah, kadang sifat disebut itu karena ada. Termasuk haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Itu maknanya umumnya anak tiri serumah, orang kok terus yang haram itu yang serumah. Kalau ibunya sama anaknya nggak serumah halal. Syarat nggak? Syarat. Makanya ngaji, makanya ditemukan ilmu namanya usul atau disebutnya karena muktadal balagh. Misalnya masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Sekarang saya tanya, apakah setiap tanaman padi di Indonesia itu punya sab'a sanabil? Enggak kan? Apa setiap fi kulli sumbulatin atau sab'a? Enggak kan? Tapi secara balaghah bahasanya memang seperti itu. Kalau kamu marah sama seseorang bilang apa? Meskipun kamu minta maaf 1000 kali, tidak saya maafkan. Terus yang kamu gertak gitu bilang, ya sudahlah 1001 sana. Kira-kira dipahami gitu kamu mantel nggak? Mantel nggak? Mantel kan? Karena maksud kamu tuh saking bencinya, ya ekspresi bahasanya seperti itu. Jadi itu kinayatun an syiddatil bughdi, ya. Kinayatun an syiddatil bughdi. Misalnya kamu punya sama teman nengan nggak cocok, wah orang ini mutah-mutah. Apa mutah-mutah betul apa enggak? Enggak kan? Tapi ibaratun an syiddatil bughdi. Sama, Allah juga istilahkan gitu. Allah kalau murka sama seseorang itu la yukallimuhum wa la yang dulu ilaih. Allah tidak mau melihat. Fakefa yakunu wala yang dulu, makna Allah yang dulu lil ibad. Sekarang Allah itu hakikatnya selalu yang dulu lalu kulit ibadah. Dia yang menghisab, dia yang mencatat. Tapi Allah mensifati orang-orang kafir itu mereka adalah Allah sing yang dulu ilaih hendak mau melihat. Terus kamu artinya, oh berarti enak wong kafir nakal, gak konangan pangeran kan Allah. Ya goblok telulas. Masuk kinayatun angkasial ya, kalau angkasial 13 ya? Jadi makanya itu ngaji. Makanya saya ngerti kamu baru baca makalah saya tidak mau ngaji ulumul Quran, minimal ngaji ulumul Quran sama saya. Gus saya sudah baca Iqton baca Al-Quran, ulumul Quran, silakan saya ngaji sama jenengan. Itu sama rata tolak gede, tak sama nih, yakin. Dulu Sufyan Ats-Tsauri gitu, kalau ada orang ngaji kok muridnya pinter, kamu jangan datang ke saya yang datang ke sebagai penghormatan sama murid yang ada. Tapi nak muridnya goblok kok mulai. Jadi kalau nuruti ayat gitu, bagaimana Allah mensifati dirinya lah yang dulu, padahal ma'ana Allah ada iman yang dulu. Paham ya? Lala yang dulu di sini itu kinayatun anil bukti. Wong nek seneng itu istilahnya kan ora gelem ngomongi, ora gelem del. Yung istilah saja, bukan hakikatnya Allah lah yang. Dan Allah itu ora enak mau kafir maksiat bebas berkok apa nak? Enggak gitu. Jadi ada ilmu. Lagi-lagi bagi yang tidak ahlinya itu dikira mutasyabihat. Paham ya? Tapi bagi ahlinya yang tidak mutasyabihat. Ini konteksnya kinayatun anil bukti, ibaratun dan selesai kan? Selesai kan? Selesai.
Jadi misalnya ada ayat wa fis samawati wa fil ardi. Allah kok di langit dan di bumi, berarti Allah yakhulu ya ndak. Kinayatun anil ihata. Apa? Kinayatun anil ihata. Makanya kata siapa itu Syihabuddin Al-Qastolani itu yang ngarang Irsyatus Sari. 5 khalaqtu biyadai kinayatun an syiddatil i'tina. Fa inna yuqalu fulan khalaqtu biyadai ibaratun an syiddatil i'tina. Lal murad al-yad al-jarih. Jadi misalnya gini, saya dikasih hadiah ini oleh Kiai Nawawi, dihaturkan oleh tangannya sendiri, oleh beliau sendiri. Itu kinayatun anit tasyrif, apa harus memang nyata-nyata ada terjadi, dikasihkan sendiri. Itu kinayatun anit tasyrif. Jadi kalau zawala fulanun al-amru bi nafsi, kinayatun anit tasyrif. Sesuatu yang dilakukan dengan diri sendiri, maknanya kinayatun anit tasyrif. Jadi kalau Nabi Adam diistilahkan khalaqtu biyadai fa Adam musyarraf fa inna wa ta'ala syarrafahu dengan istilah khalaqa biyadihi. Begitu juga yuqalu lil Ka'bah baitu wa yuqalu lil masjid baitu wa yuqalu lil qalbil mu'min baitu fa inna ma dzalika lit tasyrif wa takrim. Nah, itu juga enggak bisa dimafhum karena bahasa-bahasa itu lit tasyrif. Laki-laki bagi ahlinya itu tidak mutasabih. Jelas. Jadi mutasabih itu problem mustakmal, bukan masalah problem bahas. Ada orang yang bilang, saya itu nggak punya uang sama sekali, saya nggak punya uang. Setelah itu, habis itu beli mobil seharga 100 juta. Katanya nggak punya uang, beli 100 juta. Ini karena yang ngomong Yusuf Kala bilang nggak punya uang itu masih kelihatan. Kang, ayo tak takdir sama si punya uang. Kang bilang punya uang itu 50.000. Yusuf Kala bilang tidak punya uang itu masih nggak. Karena setiap omongan ditampilkan sesuai mutakalim. Paham ya? Jadi artinya ya begitu. Kalammu juga ditampilkan sesuai mutakalimnya. Nggak bisa kamu serampangan. Nah bagi yang nggak ngerti itu ya disebut mutasabih. Tapi bagi ahlinya sama sekali tidak mutasabih. Makanya ini menurut saya ini terbacakan yang Qala Ibnu Hasr. Menurut saya makalah terbaik dalam mengomentari apa mutasabih. Halaman berapa itu? 79 ya. Ya qasama wa ayatil Qur'an ila muhkamin wa mutasyabihin. Wa akhbara anil muhkamat annaha umul kitab. Kan jelas Allah menstatuskan kalau yang apa? Yang muhkamat itu umul kitab. Maknanya umum itu apa? Induan, apa? Jadi muhkamat ini yang induan. Artinya kalau ada keiskalan kembalikan ke muhkamat karena ini induan. Ya sudah ya. Li'anna ilaiha turaddu al-mutasyabihat. Ya, li'anna ilaiha turaddu al-mutasyabih. Makanya saya mutasyabihat itu binisbat lil mustami' atau mutasyabahat indal mustami'. Seorang lagi ya. Kalau dibaca mutasyabih indal mustami'. Semuanya intel mustami. Kayak tadi lah bahwa awanu Allah itu binatar lil mukhatab. Bukan fi'il wa, ada yang awal, ada yang as'ab. Karena fi'il wa wahid kun bayakun. Ya jelas ya, sama nanti lihat di jalan kalau enggak percaya. Bahwa awanu Allah langsung tafsir binatar lil mukhatab. Ya jelas ya. Terus wa ya allati tu'tamatu fi fahmi muradillah min khalqi fi kulli ma ta'abbadahu bihi min ma'rifat. Terus ya. Nah terus yang gurih seperti itu sing mulai gurih-gurih ini. Wa fi qalbi syaqqun wastirobatan kana rohatu fi tatabbil muskilat al-mutasyabihat. Wa muradu syari' min at-taqaddum ila fahmil muhkamat wa taqdimul mahal hatta idza hasala al-yaqinu wa rasakal ilmu lam tubali bima askala alaika. Sehingga ketika ilmu itu kuat, ya kan mau diistilahkan di Madura tadi punya istri 20 atau 15, kita tetap tahu kalau prakteknya nikahnya itu tetap 4. Paham ya? Karena tidak mungkin dapatan wahidah seorang soleh punya istri 2. Jadi bahasa ini iham nggak masalah bagi mustami' yang sudah muhkamat, apa? Misalnya gini, ada orang baca gini, Ra'aitu Zaidun. Mungkin anak-anak ini tidak bingung, ini Ra'aitu Zaidun, betul maf'ul bagus baca Zaidun. Tapi yang sudah alim ngerti, oh Ra'aitu Zaidan itu kalau belum jadi alamiah, ini Zaidun berarti erosika ya. Ada orang namanya sudah Zaidun,
dan mutakalim niat itu erof hikayah, maka yang bacanya roa itu zaitun. Selesai ya? Udah, yang bukan hikayah tetap bacanya roa itu zaitun. Salah lagi, sudah diwarai orang alim-alim. Ada orang alim alama baca dorok itu zaitun, dorok itu zaitun. Mungkin anak yang tidak sangat kan sekali maf'ul bih kalau dibaca rofa. Ini gimana ini? Tapi orang yang alim alama ngerti. Kali asal yang ngomong orang alim alama ya? Yang ngomong orang alim alama. Oh zaitun paling erofika ya. Ada orang yang namanya zaitun dan dia nggak mau dirubah. Ya tetap zaitun. Itu kan ibarat kamu ngerok. Dorok tu zaitan, dorok fi'lun madin tak dhamiru raf'in mutaharrik. Fa zaitan maf'ulun fi apa fa zaitun maf'ulun fi? Fa zaitan maf'ulun fi. Karena era apa? Jika agak boleh kamu era dorok tu zaitan, fa zaitun maf'ulun fi. Salah, yang benar apa? Fa zaitan maf'ulun fi. Karena apa? Jika ada yang misalnya seperti itu. Sehingga ketika ada orang baca ro'a itu zaitun dalam konteks antar orang alim, ya ada mutasyabih. Langsung oh itu hikayah. Paling namanya orang itu masih hidup dan tidak mau diganti-ganti. Clear? Tapi anak kita juga beriskal karena dia ilmunya baru tahu kalau maf'ul bih harus nasab. Belum tahu kalau ada i'rab apa? Tiga. Sama misalnya Ra'aitu Zaidan al-alimu. Kaget kan? Ini gimana sifatnya mansub kok jadi rufa? Tapi nanti anak-anak aliyah nggak janggal. Ini maktub apa? Nah, maktub Ra'aitu Zaidan dua al-alim atau waktu awit biyabun maya. Itu kan gampang saja. Makanya kalau ada iskal ya masalahnya di otak kamu bukan di sana. Termasuk nanti sebenarnya ini kalau kamu iskal masalahnya tidak di saya, di kamu. Kalau di saya nggak ada masalah sama sekali. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Karena kita harus konsisten. Tidak mungkin kalamu wa berdisfati muhim. Berarti kamu merusak atau mentangkis kalamu wa berstatus muhim. Iham dan waham itu masalahnya di mukhotob, paham ya? Bukan di kala. Andai kan mereka memahami ayat-ayat Quran muhkamat secara detail, wa ilaiha turaddul mutasyabih. Iskalnya apa? Enggak iskal sama sekali. Kayak tadi, lo Nabi itu gimana? Jamus bakor kan wajib zakat. Kenapa Nabi dawuh fil ghanami? Zakatun itu kan hasr seakan-akan ghanam yang zakat. Kamu enggak usah nyala-nyalain Nabi. Ini ngendikan sesuai sa'il, sesuai waqi'ah. Nah, ngendikan hadisati soalin awaqi'atin itu laku itu khasron bala qaidan bala kata. Paham nih? Kayak tadi misalnya kamu suami kiai disebut kecil, Pak Yai kecil itu penting, makan pecel itu penting. Bariku kebalik pun, kalau makan yang pecel itu gak penting. Cuma saat itu berat atau nasi. Ya harus seperti itu. Jadi sebenarnya nggak pernah ada mutasyabih. Makanya saya senang saya bahas. Nah, hatta idza fasala yakin warasa kalim wa muradu ada bentuk ataqatum bil muskilah wa fahim tasyabih qabla napa famil ma wa huwa aksul maqbul wal muqtad wal majrur itu aksul maqbul. Jadi misalnya memahami kiai dari jauh. Misalnya begini. Saya punya guru namanya Bang Maimun, bapak saya juga guru saya bapak. Itu sering guyon bilang. Di sholat ya jagungan guyon. Saya dulu ya Islam. Wong kiai mau amin guyon. Saya dulu ya Islam, apalagi lagi seneng-senengnya khusyuk, orang guyon terus ya Islam. Tapi lama-lama saya setuju bahwa guyonnya kiai itu ibadah. Sekarang saya minta bukti, awas kalau salah tak boyong. Tapi sampai tenang saja, saya tidak punya nggak boyongnya, boyong di sini kan kiai awam, cuma lumayan lah buat gertak-gertak. Sama tak bukti. Hukum tak ada berapa dalam Islam? 5 kan? Apa aja? Wajib. Enggak jauh. Maksud sudah masukkan waktu itu sudah bagian yang enggak. Berarti ada muka. Yakin. Berarti kebodohan itu. Salah. Sekarang sama tak beda ini. Kamu semalaman jagungan di kangkang, misalnya di sini lah hitung bintang di lapangan atau batas tidur. Kalau nggak liburan ditangkap keamanan. Ya, namun bayangkan cucunya besar, ya sempat, ya apalah, sekhayal-khayal kamu. Datangin presiden, itu ya keren. Itu para kritikus usul, termasuk yang dikatakan banyak ulama, Imam Ka'ab, Mubah itu udah ada.
Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu tarkul haram. Misalnya kamu asik jagungan sama teman-teman, artinya kan tidak dugem di bar, nggak nonton dangdutan, nggak dugem di tempat-tempat maksiat. Fa'ilun mubah wa ainu tarkil haram. Wa tarkul haram wajib am sunnah? Wajib. Fal mubah wajib. Mubah itu yang jadi apa? Makanya wajib. Jadi jagungan ya wajib, banyak akan santai. Kenapa kan jagungan wajib? Kenapa? Makanya ngaji sama kalau nggak baca nanti ya di usul di bab wajib babul ahkam al-khamsah. Itu sama siapa takbirnya sampai ada refleksi. Idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa'il jamu minas sukun tarku qatli wa minas sukun tarku qadha wa qadha. Enggak ada suatu mubah kecuali saat itu pasti ditinggalkan keharaman. Orang berdiam diri tidur, artinya agak bunuh, agak nyolong, agak zina, agak menang, ya enggak? Watarkul haram, wajib. Fal mubah, sepakat? Jadi ini ilmu. Artinya ketika kita melihat kiai-kiai santai jagungan, sebetulnya sedang melakukan wajib. Nah, padahal melakukan wajib langsung dapat pahala apa enggak? Tapi problemnya mubah bagi Anda adalah tarkul wajibat. Ya, problemnya mubah bagi Anda adalah tarkul wajibat. Baik jam belajar turun. Fa'inun naumi ainu tarkil wajib. Bahwa arwah. Ya kan? Maka pilihannya mubah adalah imma ya taraqqa ila darajatil wujub, yaitu yang dilihat tarkul haram, wa imma ya taraqqa ila darajatil haram karena tarkul wajib. Paham ya? Untuk menghilangkan itu kata Zakar Ansori, walidzalika qulna al-mubah min haitsu dzatuh. Al-mubah min haitsu dzatuh adalah la yujar wa la yu'aqab min haitsu dzatuh. Tapi dari melihat efeknya bisa ke wajib kalau itu ternyata tarkul haram, bisa ke haram kalau itu ternyata tarkul wajib. Clear? Makanya ketika Rasulullah disifati al-arad al-basyariyah nggak masalah, karena di situ untuk Rasulullah pasti tarkul haram. Coba Allah nyifati Rasul itu pernah begini, hanya begini, sederhana sekali. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kamu kiai saja disifati itu tersinggung. Pak ya, kamu itu orang alim. Buktinya apa? Makan dan jalan-jalan ke pasar. Kamu tersinggung kan? Dengan sifat seperti itu. Kamu hanya kiai saja. Terus saya statuskan, Pak Kiai kamu itu orang hebat. Buktinya apa? Makan dan jalan-jalan di pasar. Tersinggung. Ininya kan morek Ihya, morek Wahab kan gitu. Tapi Allah pernah mensifati Rasulnya sederhana, illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya sampai sekarang masih istiqomah. Tiap seminggu, 2 bulan, 2 kali, 3 kali jalan-jalan ke pasar. Ini Nabi. Kamu jangan masih mondor. Karena apa? Setiap Nabi itu bebannya berat. Dan nanti ahamul ibadat adalah at-talazzuz bil mubah. Nanti setelah kamu jadi tokoh, terpenting untuk melupakan beban Anda adalah menikmati mubah. Apa menikmati? Karena sudah bebannya luar. Jadi fa'il fi'il mubahat ya ainu tarkil haram. Coba misalnya misalnya jenengan diuji pangeran lagi kesemsem gitu sama perempuan, zina nggak berani, pacaran nggak berani. Kalaupun berani situ tidak mesti mau. Tersiksanya kayak apa gitu? Semoga suatu saat kamu diuji seperti itu. Itu tersiksanya kayak apa? Nah terus karena kamu takut haram, dibunuh lah lewat mumi. Apa? Mumi, makan mie sebanyak-banyaknya. Habis itu minum teh sebanyak-banyaknya. Sampai kekenyangan terus ngantuk terus lupa. Alhamdulillah. Maka kamu seperti itu apa wajib apa enggak? Wajib. Karena itu cara melawan hipersek Anda. Dan itu enggak apa. Makanya kata ulama-ulama yang jadi wali, ainul mubah yang dilakukan para wali itu malah menambahkan derajatnya, termasuk akhlul Quran. Karena Nabi itu kalau dahar, sama tak cerita di daharnya Nabi itu kalau melihat sering di depan, bahkan kalau di dalam keluarga dalam, supaya dilihat orang. Kenapa begini? Sama tak cerita, biar tahu ilmunya para nabi. Nabi itu kalau boleh dibahasakan itu trauma,
karena jadi nabi setelah Nabi Isa. Isa karena penampilannya terlalu sempurna, maka juga sebagai itu. Karena terlalu sempurna. Saking baiknya dia itu kalau dipukul pipi kiri, yang kanan dikasihkan, kalau kanan yang kiri dikasih. Itu gak punya apa-apa. Timar gak punya kendaraan, gak punya tempat tidur, makan sekadar. Saking sempurnanya sampai diduga dia itu anak Tuhan. Padahal ciri utama Nabi adalah mengembalikan manusia ke Tuhan, bukan menuhankan manusia. Makanya Nabi itu ditunjukkan bahwa saya ini makan. Bangga Nabi makan, karena itu cara melawan gak dituhankan. Berarti Nabi makan di depan umum itu wajib, karena itu cara untuk menghilangkan status di Tuhan. Nabi nekat, bahkan istrinya. Sampai Isa dituduh Tuhan karena dia ada aneh. Jadi mirip-mirip status Tuhan. Lamanya Tuhan. Maka Nabi harus melawan itu dengan caranya. Makanya saya kalau baca Nabi yang itu kagum saya bukan main. Oke ya Rasulullah, saya setuju 100%. Dengan itu kamu gak akan dianggap Tuhan. Jadi kita tahu makna Sayyidul Awwalin wa Akhirin. Justru dengan nekat dan makan, karena itu bentuk perlawanan terhadap iddia uluhiyat Muhammad. Dan kita dengan itu paham kenapa beliau Sayyidul Awwalin wa Akhirin. Tapi nak mau ngomong nganggo sufi-sufi goblok. Nabi kok mau makan mangan, ketok pas. Nabi kok robarabi, ketok pas. Amatir, itu orang anak dadi wali tak jam. Talor kena dadi wali, tak protes. Makanya Mbak Mun sore bikin jargon zada usuan zada jalan masyhur itu. Jadi kalau orang paling betul tahu, makanya semua ulama qatibatan mutawalina hatta akhirina hatta yaumil qiyamah itu semua nabi disifati al-a'rab al-basyar, punya sisi kemanusiaan. Karena dengan itu cara melawan supaya mereka nabi itu tidak diidentikan sebagai ulu dia. Faham? Itu kan ibarat ada kiai kadang maruf. Bagi sing alim alam melihat kiai maruf ini satu kesederhanaan karena ingin nggak ada jarak dengan masyarakat. Jadi niatnya supaya masyarakat berani komunikasi. Tapi kalau khusus yang buruk, pasti marah, samuru, sudah layu fokusi, karena gak jago muruk, itu alim amat. Saya itu pernah berapa hari, nggak sampai 1 bulan, berusaha khusyuk anteng. Ternyata alamat dalam mimpi saya itu disalahkan semua sama. Karena apa? Dengan saya anteng di bawah, pasti orang sungkan. Kalau sungkan nggak berani ditanya. Berarti saya selalu Abu Habibti, sama juga menutup ikhlas, menutup Abu Habibti. Tapi barokahnya saya sering biasa. Kalau pagi melakukan ke toko-toko sering kejuk-kejukan. Mereka panggil saya Gus Irman, tapi sering kejuk-kejukan. Karena ketemu di jalan takut. Gus kalau gak ditakut, ya sama. Ketemu di jalan saja, kita ngomong, tak suat mau orang ini. Jadi barokahnya terbuka, mereka bisa tanya, bisa komunikasi. Rasulullah ya gini, sampai aja dia jalan-jalan. Kadang sahabat tanya di jalan. Ya santai-santai. Bahkan tanya sesuatu yang memalukan, misalnya selalu naka anil makhluk. Ya biasa. Coba kalau Nabi terlalu gibah. Orang nggak berani. Nabi itu saking happy-nya. Ada orang tanya itu, ya Rasulullah, walaupun kadang munggah tapi rasa injal sebuti. Yang jorok-jorok saja ditanyakan. Itu kayak apa? Andikan Nabi jaga wibawa, nggak mungkin itu ke corong Jawa ke wetu. Ketanyakan itu nggak mungkin karena saking wibawanya. Tapi Nabi idza jalasa bainana ka'annahu. Dan Nabi itu kalau duduk di antara kita seakan-akan dia itu kita ya dia. Saking akrab. Sehingga kalau tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau saya? Ya seperti itu, balam yumni kalau bahasa Arab. Nabi sempat ketika zaman itu min awalil amri innamal ma'minal ma. Jadi kalau jima pada enjal tidak perlu mandi. Pertama kan gitu kan dalam syariat apa? Islam. Ya itu lama-lama dinasab. Terus ada nanti di akhir Islam ditanya kasus yang sama. Nabi menghentikan tidak jalasa bina syu'abiyal arba wal taqal khitan faqad wajabal ghusl. Itu yang jadi ayat, yang jadi muhkam. Sehingga termasuk munisibat usia adalah intiqaul khitan anzala amlam yunsi. Itu ditanyakan sama Nabi, urusan gituan. Itu ditanyakannya biasa sahabat. Orang sahabat celok Nabi, ya Abu Hurairah sawi ketok. Ternyata yaitu Abu Hurairah atau yang lain atau taat hidup di sotan kalau dalam syarat-syarat hadis. Kok lama gak dipanggil? Pak, panggilan panggil itu siapa sama itu? Oh, jadi kok begini sahabat, terus Melayu.
Lah kok suwi? Mandi dulu. Saya malu ketemu jenengan dalam keadaan junub. Terus tapi enggak apa-apa ketemu saya dalam keadaan junub. Kalau mungkin tuh orang mungkin itu suci. Jadi betapa akrabnya Rasulullah, hal-hal yang jangan ada kutip jorok saja kita. Di kasus lagi ulama fikih. Oh, nanti kan lebih jorok. Karena butuh definisi detail. Coba kalau misalnya syahadat zina itu sampai detail. Kamu harus menyaksikan al-khola khasyafatahu rifat jimat. Tidak boleh misalnya sampai gitu. Kalau sekedar mufakhul atau tumpang-tumpangan tidak bisa. Kamu harus menyaksikan maksudnya khasyafatahu. Detail nggak di kitab tafsir? Detail nggak boleh ilmu. Itu kan kalau orang baca perempuan kan meremor pilih corok. Karena memang nggak boleh kalau sekedar timpaan di atas sama bawah. Sah nggak kesaksian itu dikatakan zina? Enggak, ada sahabat apa? Lah ya apa? Nggak dipukul-pukul diterangkan betul nggak? Syahidnya harus menyaksikan apa? Idkholu syafati fi fardhu. Coba. Jadi itu seperti itu. Karena ini ilmu. Dan itu zaman Nabi sahabat takut itu. Aro'eta ya Rasulullah wa kada wa kada wa lam. Aro'eta ya Rasulullah kada wa kada. Bagi orang alim alama ternyata ini kelebihan Nabi. Sehingga beliau itu Nabi paling sukses, nggak pernah diiddia sebagai Tuhan. Buktinya beliau malah dikatakan basarul Islam, manusia seperti itu. Bandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dibully pengeran ketika Nabi dimaksa karena terlalu khusyuk, nggak punya istri, nggak punya. Ditanya sama Allah di depan umum. Wa isqala ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi tasuduni wa hum ya ilaihi min dunillah. Sampai kok disembah biasa Isa. Jangan-jangan kowe sing ngomong. Wah, menang-menang boten Gusti Allah. Nabi Muhammad nggak mungkin ditanya gitu karena beliau sukses jadi nabi. Sukses jadi nabi ciri khasnya adalah apa? Mengembalikan manusia ke Tuhan dan Tuhan itu pasti tidak malu. Dengan cara apa? Nabi memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Maka pertanyaannya ketika Nabi makan, ketika Nabi menunjukkan basariyahnya, bahkan ketika lupa, itu malah menambah derajatnya. Karena ketok manusianya berarti orang pengen. Makanya Nabi kalau lupa ya santai saja, karena itu nambah derajat. Masyhur, Nabi pernah sholat dua berapa rakaat? Dua kan? Santai aja. Setelah rakaat dua selesai salam pulang. Barang sampai pintu gerbang, ada dilihatkan tanya, aku siroti sholat amnasi darat ini sholat model baru, sehingga sekarang modelnya memang dua. Apa memang kau lupa? Itu dilihatkan otaknya mungkin kalau model baru bagus lah. Aku siroti sholat amnasi ayat Rasulullah. Nabi jawabnya masih perlu dari kalamnya, enggak semuanya. Tapi Nabi ragu, kemudian kembali ke hadirin. Fa'aqbala alaih. Nabi tanya, akakun makolahu dilihatin, apa betul tadi yang dikatakan dulu? Ya, semua sahabat jawab, ya Rasulullah, engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kembali lagi ke mihrab, kemudian dia nambah 2 rakaat. Kemudian salah. Nabi santai aja, enggak jaga pencitraan. Oh, ini Nabi kok lupa, ini apa kata mereka? Di dunia sekarang apa kata dunia gitu. Enggak santai. Tapi nanti yang kriminal itu orang sufi. Nanti sholat nanti lagi orang yang pengeran kasus nggak orang sufi. Makanya Imam Syafi'i itu bencinya kemana orang sufi? Sufi yang nggak ngaji fikih gitu. Masyhur orang sufi pagi, siang sudah agak gini. Saya agak tahu ya kotakannya. Tapi tentu sufi yang tidak ngaji apa? Karena dia pasti iskal dengan bahasa ya. Nabi malah santai, setelah itu malah Nabi bilang gini, ma kuntu ansa walakin kunassa li as-sunnah, santai aja. Aku aja nerakal lali, cuma ditetir lali. Supaya jadi sunnah, supaya kamu tahu caranya, kalau lupa ya seperti ini. Santai aja. Kalau kamu coba, kamu imam masjid lupa, malu gak kira-kira sama diri? Mikir BPKB apa-apa kan? Tapi Nabi cerita saja, ma kuntu ansa walakin kunassa li as-sunnah. Saya tidak lupa, tapi ditakdir lupa supaya menjadi sunnah. Santai. Siapapun yang tahu tragedi ketuhanan Isa atau Yesus akan mengapresiasi secara jempol kepada alat basariyahnya Rasulullah SAW. Kan kita ini jadi nabi, Rasulullah jadi nabi itu setelah
umat Isa. Yang sampai khususnya Isa dipertuhan. Artinya kalau Nabi ini tidak dipertuhankan harus memperbanyak sisi al-a'rad al-yasir. Itu prestasi apa enggak? Prestasi, tapi doire semuanya itu mubah. Mau makan-makan, ke pasar, kucuk-kucukan sama sohan. Masyur kan Nabi itu kalau kucuk-kucukan sampai kalah. Dan Nabi itu kalau sekali lucu ya lucu betul. Dan tidak bohong, uniknya Nabi kalau lucu tidak bohong, memang itu kelebihan. Masyur kan ada batuan, kila itu perempuan, kila lelaki. Ya tadi wakila tidak tinggi soter. Tapi kalau di kitab saya itu lelaki gitu. Tapi di kitab-kitab saya Nawawi Banten itu perempuan, dan juga iskal sama. Jika kita milih laki atau perempuan, kamu ini perempuan. Tapi dua kan? Oke dua ya, orang lupa ayu. Ada orang tua gitu ajus ya, memang banyak kita perempuan ajus itu tua sih. Kata Rasulullah terus tergesa-gesa pulang. Kata Rasulullah, ya ajus lah tak sini, kamu tidak usah tergesa-gesa. Lah ahmilan lagi ala bin Nakob. Nanti gampang lah, pulang nanti. Saya tunggangkan ke Ibn Nakob. Singkat cerita, ya dia protes. Lalu apa bisa salahkan dengan Ibn Nakob ya Rasulullah? Nabi memang kembali santai. Setelah jamnya pulang, kira-kira yang dekati ibu Sansi. Disiapkanlah unta sempurna, ya unta tua, unta layak. Ya Rasulullah katanya, engkau mau ditumpahkan ke anaknya unta ini kok unta tua? Tak bisa, ini meskipun tua ya anaknya unta. Bohong nggak? Nggak kan? Tapi kalam itu menjadi orang nggak paham kan? Karena mindset anaknya unta itu kan unta kecil. Tapi memangnya unta tua nggak anaknya unta? Makanya lagi-lagi al-kalam sebetulnya ghairu muhim, berkon nakoh tua maupun kecil ya anak pun yang iham adalah mustamehnya kan? Enggak, ya enggak? Lagi-lagi kalam wa kalam rasulis punya enggak pernah berstatus muhim. Yang salah paham itu muslim. Boleh saya kira demikian. Mungkin gede amas kalau nak takut itu sombong ngerti. Karena saya tidak punya masalah punya masalah. Ya jadi ini penting sekali ya, jadi supaya sampai terus pengalaman saya lagi begini, saya dulu juga pernah iskal sama Ar-Rahman al-Sistam yang bisa menyembuhkan apa, ternyata kita fikih dan itu pun saya tidak sengaja ketika saya baca kitab Qawaidil Aqaidnya Imam Ghazali, dia ada sifat ini fal arsu khalaqahu wal kursi khalaqahu fakana wa qabla khalqil kursi wa qabla khalqil arsy fakana gua mahmulan hidup berarti wakana gua kada. Jadi enak sekali. Aras diciptakan Allah, khalaqallah. Kursi juga khalaqallah. Fakana wa qabla kursi wa qabla arsy. Allah itu ada sebelum aras dan kursi. Fakana arsy mahmulan bi lutfi wal kursi mahmulan bi lutfi. Langsung dibalik. Jadi ketika Anda tauhidnya sudah kuat, mensifati kursi misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kamu mensifati aras apa? Makhluk atau makhluk lah terserah. Karena biasanya bahasa Arab itu lafaz-lafaz seperti ini kadang mudzakkar, kadang manas kayak sabil. Umumnya di sini kalau baca sabil mufrad apa mudzakkar paman? Sabil. Mudzakkar kan? Tapi Quran pernah pakai manas kul hadhihi sabil. Paham kan? Tapi kadang mudzakkar. Kadang mudzakkar. Jadi lafaz-lafaz seperti itu gitu. Saya ulang lagi. Kata Imam Ghazali sekarang Allah khalaqal arsy, fakana wa qabla arsy. Dia betul. Kana Allah wa la syai'a ma. Ya kan? Berarti kalau kana Allah wa la syai'a ma, Allah istighna enggak? Istighna kan enggak butuh sama sekali sama makhluk kan? Makanya kata Imam Ghazali, fakanal arsyu mahmulan bi qudrati. Berarti statusnya arsy itu mahmul apa hamil? Mahmul ya? Dia makhluk. Sehingga setelah kamu istaqarra mantap nak aras itu mahmud, bawa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis. Kira-kira salah paham enggak? Enggak kan? Tetap aras enggak pernah keren, enggak mungkin Allah butuh singgah di aras. Dengan mana Allah butuh aras? Mergo al-arsyu khalaqahu wal kursi ya khalaqahu. Maka al-arsyu mahmulan bikut tertentu. Selesai kan? Tapi ini iham kalau Allah yang khulu fi makanin ini ngapain iham? Yang dikatakan yakhulu menempat itu maknanya yaftakiru. Sementara maknanya yakhulu itu yakhulu fi rutbah kan bisa. Rutbahnya Allah itu dimakan dengan status kita.
Dekatnya Allah dengan hamba bukan dekat makan tapi dekat makan. Makanya saya pernah baca status yang ditulis Syekh Nawawi itu bagus begini kan. Dan itu ada titiknya. Jika Allah mengatakan bertempat atau Allah mengatakan dekat, itu dekat makan apa makanan? Kalau makan itu tempat, kalau makanan itu derajat. Dekat apa? Makanan. Begitu juga misalnya gini, Rasul pernah ngendikan gini, la tufadiluni ala Yunus bin Matta. La tufadiluni ala Yunus bin Matta. Kamu jangan lebih menganggap saya lebih mengalahkan Yunus bin Matta. Itu ternyata asbab nuzulnya begini. Rasulullah itu ketika mau digantikan Allah kan dimi'rajkan. Apa? Kemudian beliau sampai Sidratil Muntaha. Kita tahu ketika dekat situ Jibril disuruh taqaddam, terus kata Jibril enggak. Sampai Rasulullah sempat menghentikan Arbaita khalilan yatruku khalilan. Masa kamu kekasih meninggalkan yang kamu kasih? Jibril menjawab, wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Ini atas makam saya tidak bisa sampai situ. Masyhur itu jawabannya Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Itu kata saya. Ketika akhirnya Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, fawasyaha ma sudah tidak bisa disifati, katanya dimintikannya Allah di sholat 50 terus akhirnya jadi. Singkat cerita, ada sahabat yang dengan tanda kutip over gitu ya, over. Wah kalau gitu mau keren ya Rasulullah, bisa mendengar ngendikannya Allah langsung gitu. Tapi apa jawabannya? Luar biasa Rasulullah. Saking adabnya juga karena beliau sudah balagh batal hakim. Tentu Nabi balagh batal bahkan adna, bahkan a'la batal hakim. Nabi jawabannya apa? La tufadiluni ala Yunus bin Matta. Sekarang kita tahu Yunus itu fi qa'ril bahr. Apa? Kalau terjemahan Madura kok qa'ril bahr. Kalau Nesgoro enggak gitu. Di segara di laut paling dalam kan baca Madura ya. Kalau bahasa Arabnya fi qa'ril bahr. Masih fi batnil khul. Masih fi lailil mudlim. Berarti apa? Fi dhulumatin salas. Ya, kita fi qa'ril bahr. Masih fi batnil khul. Masih fi lailatil mudlimah. Tapi wa ma'adalika yasma'ullah amina. Siapa? Yunus. Allah dengar enggak ketika fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta semua dengar enggak? Dengar enggak? Terus tingkat dengarnya Allah sama enggak dengan yang di Sidratul Muntaha? Tingkat kualitas kedengarannya sama enggak? Sama. Kalau kamu bilang beda kafir, berarti Allah terhalangi oleh budun. Kalau dekat dengar sekali, kalau jauh dapat dengar. Kafir enggak? Itu hebatnya Rasulullah menghentikan la tufadiluni ala Yunus bin Matta. Maknanya adalah anna wa ta'ala sami'a min Yunus wa ingkana fi qa'rid. Dan dengannya Allah tidak ada bedanya dengan saya ketika di Sidratil. Kayak apa Rasulullah? Ya tentu kita yakin makomnya Rasulullah tentu a'la min Yunus. Tapi jangan kamu sifati pendengarannya Allah sayup-sayup karena Yunus fi qa'rid. Paham ya? Makanya Nabi dikatakan la tufadiluni ala Yunus. Kamu baca hadis itu raru asbabul wurud, sebut dalil, fakar mudi. Jadi hadis itu tentang konteks. Baru dengerin itu, apa sudah pernah dengar? Belum. Benar-benar amatir maksudnya. Ya tapi nggak apa-apa, memang masih siswa, nggak apa-apa itu udah biasa saja. Yang salah, ayo setelah orang alim sebenarnya orang itu kriminal. Santri gue enak, bodoh ya pantas ngecek ngaji, pinter ya pantas ngejualan dia ini. Jadi bener terus, pokoknya enak. Ya kata kamu enak santri ya, bodoh ya pantas, biru ya pantas. Nyotor bu kiai, nak keliru rap pantas kiai, mau kita. Jadi coba bayangkan kalau Nabi yang ngendikan itu kualitasnya seperti itu. Jadi la tufadiluni ala Yunus bin Matta maknanya apa? Meskipun saya dekat Allah di Sidratil Muntaha dan Yunus fi qa'ril bahr, itu pendengarannya Allah nggak ada bedanya sama karena sam'ullah wahid yasma'u billah masmu' la yahjubu budun, tentu nggak terhalangi oleh jauh. Nah orang yang memahami gitu terus melihat Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aqrab lil ilmi, aqrab bil makana, bukan aqrab fil makan. Ya semuanya gitu. Makanya benar Ibnu Hajar lagi-lagi sebetulnya takwil itu nggak dibutuhkan. Andai kan orang menguasai mukamat terus wa ilaihi turadul mutasyabihat, maka tidak akan salah. Yang menjadi salah paham gara-gara kamu mengkaji mutasyabihat qabla itqanil muhkamat. Ya tentu masalah kan. Sama tadi.
belajar nahwu tenanan. Ono maca ayu itu terus bingung. Coba kalau kamu nanti sudah naik kelas, ada bab i'rab hikayah apa? I'rab biasa kan? Jadi kalau mahfud baik baca rofa hikayah. Coba misalnya kamu dorok tu Zaidan, kalau kamu ngelal kan? I'rab gimana? Pak Zaidan mahfud. Apa baca Pak Zaidun? Tetap malah maror tu bi Zaidin. Pak Zaidin majrurun. Ya enggak? Enggak Pak Zaidun kan? Iya. Artinya saat Anda iskal ada mubtada objek itu masalahnya di mutakalim apa di mustamil? Kalau mutakalim baik saja karena tahu itu apa hikayah atau mahjub atau kotor kayak lagi ini rasikhuna fil ilmi rofa enggak? Rofa kan jemaah? Coba baca lagi ini rasikhuna fil ilmi rofa wal mu'minuna terus wal muqiminas sholat ganti nasam kan? Habis itu rofa lagi wal mu'tunas zakat. Jadi rofa diselin nasab rofa. Tapi kalau orang ambil ilmu biasa ini madhab sehingga dikotor dari hubungan antar doa. Tak dikotor wa amdahul muqimin supaya sholat itu spesial sama Allah terkena di kotor. Kan biasa misalnya orang bilang ra'aitu Zaidan al-alim boleh enggak? Nah apa? Kotor. Marah itu di Zaidin al-alimah juga boleh ani al-alimah. Jadi kotor itu boleh ke nasab atau ke rofa. Kalau rofa berarti dua al-alimu, kalau nasab ani al-alimah. Nah tapi misalnya di anak tidak kamu bilang marah itu di Zaidin al-alimah, masalah enggak? Di anak tidak masalah. Bisa belajar al-mustah lah kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalam Allah semuanya enggak ada muhim. Artinya kan kita memahami enggak ada. Semuanya jelas. Jelas sendiri. Awal malah dia senal Quran di zikri. Kenapa ada mutasyabihat? Mutasyabihat bagi aku. Mutasyabihat menurut ya. Ya mau kan berikan tanggal atau konsultasi. Dengan ini,